Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyamakan angkatan laut mereka yang menyita kapal Iran seperti bajak laut saja. Pernyataan Trump ini menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, kapal tanker super Iran dilaporkan telah memasuki perairan Selat Lombok, Indonesia. Kapal ini menjadi yang kedua yang mampu menghindari blokade Angkatan Laut Amerika di sekitar Selat Hormuz. Ya, data situs pelacakan kapal tanker, tankertrackers.com menunjukkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Seperti inilah kapal Deria-nya pemirsa di perairan Selat Lombok, di mana Deria sekarang berlayar menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Hal ini terjadi sehari setelah adanya laporan kapal tanker super Iran lainnya, Hughes, membawa 1,9 juta barel minyak mentah dan memasuki Selat Lombok. Kemudian kedua kasus ini menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif. Meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika meningkat bertujuan mengganggu ekspor minyak Teheran. Amerika menarik lebih dari 5.000 pasukannya dari Jerman. Hal ini dilakukan seusai kanselir Jerman yang memuji Iran dan menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik lebih dari 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan itu disampaikan seiring semakin dalamnya keretakan hubungan transatlantik terkait perang di Timur Tengah. Why is the U.S. removing troops from Germany? Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman dipicu oleh pernyataan kanselir Jerman Friedrich Merz. Merz menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Perang Amerika Serikat melawan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dengan Iran terjadi pada awal April lalu. Gencatan senjata kemudian diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan Iran mencoba bernegosiasi untuk berdamai, namun hingga kini belum juga menemukan kesepakatan. Sekelompok pemuda Iran nekat berenang dan mendayung dengan perahu kecil menuju sebuah kapal Israel yang ditahan di Teluk Persia. Para pemuda Iran ini mendekati kapal tersebut sambil berteriak menuntut kepada Amerika.
Ya, seperti inilah pemirsa, para pemuda Iran yang menyambangi sebuah kapal milik Israel yang ditahan di Teluk Persia. Sekelompok pemuda ini hanya mendayung dengan perahu sederhana. Bahkan sebagian diantaranya berenang, kita lihat. Jadi mereka berenang menuju kapal tersebut sambil teriakan-teriakan yang menuntut Amerika. Aksi berani para pemuda ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan Amerika, bahwa pemuda Iran siap membela Selat Hormuz, katanya demikian. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika. Anak-anak penyintas serangan di sekolah Minab Iran kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia, suasana haru menyelimuti pertemuan puluhan anak ini. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minab. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Amerika menyatakan siap memulai misi baru mereka di Iran. Misi itu disebut Project Freedom. Project Freedom bertujuan membebaskan kapal-kapal dagang yang tersandra di Selat Hormuz. Project Freedom, pemirsa. Pusat Komando Amerika Serikat US CENTCOM dalam akun media sosial yang menyebut pasukan Amerika akan mendukung kapal dagang yang ingin melintas secara bebas di Selat Hormuz dalam kerangka inisiatif Presiden Donald Trump yang disebut Project Freedom. Project Freedom akan dimulai hari ini guna memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Amerika menyiapkan kapal perusak berpeluru kendali lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, platform nirawak multidomain, serta 15.000 personil militer untuk mendukung misi. Trump menyebut langkah itu sebagai gestur kemanusiaan bagi negara-negara yang terdampak konflik tanpa keterlibatan langsung. Langkah yang diambil di tengah gangguan di sekitar Selat Hormuz yang terus mempengaruhi pasar global dengan harga komoditas, khususnya energi, mengalami lonjakan tajam dalam 2 bulan terakhir.